Selamat sore para pemirsa setia TVRI Sumut, pemersatu bangsa. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga umat Konghucu yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Terimalah salam dari kami, Wei Tetong Tien. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kita berjumpa lagi pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, Nongli atau Kongli 2574, yang jatuh pada Liu Ye Chu Seu. Mimbar Agama Konghucu, kerjasama TVRI Pemersatu Bangsa dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, Sumatera Utara, dan Medan dengan topik Chiang Tao, Revolusi Mental, Perspektif Agama Konghucu atau Ruciao. Marilah kita panjatkan doa bersama. Puji, syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih yang tak terhingga atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Juga memohon pengampunan atas segala dosa yang pernah kita perbuat. Sancai, terwujudlah kebajikan. Pemirsa yang saya muliakan, saya Tauchin Laksmi Soekarto sebagai MC pada hari ini bersama narasumber tokoh agama Konghucu yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Changlao Muslim Linggo dan Chiosen Rudi. Salam kebajikan. Akan bersama kita selama 1 jam ke depan membahas tentang Chiang Tao, Revolusi Mental, Perspektif Agama Konghucu atau Ruciao. Baiklah, mari kita sapa narasumber kita, Pak Changlao Muslim dan Chiosen Rudi. Selamat sore dan salam kebajikan. Apa kabar? Baik, Sien Yu Ite. Oke, kita kembali berjumpa kembali ya kepada Changlao dan Pak Rudi. Baik, nah kita akan memulai tentang perbincangan kita mengenai perspektif dalam ini Chiang Tao atau revolusi mental ini ya. Pak Changlao Muslim, bisakah untuk menjelaskan sedikit apa sih itu ya Chiang Tao dan revolusi mental dalam perspektif agama Konghucu atau Ruciao? Baik, terima kasih. Salam kebajikan para pemirsa TV dimanapun Anda berada, dan Tauchin, agama Konghucu, dan semua masyarakat atau umat, di mana pada hari ini kita bisa on air di TVRI Sumatera Utara. Sangat berterima kasih atas kerjasamanya dan bantuannya, termasuk pemerintah. Jadi salamnya dari Wei Tetong Tien, hanya kebajikan Tien Tuhan berkenan. Ya. Chiang Tao, memang jarang kita mendengarkannya apa itu. Di sini saya mengulas sedikit supaya bisa perspektifnya atau pemahamannya bisa sama dan menyambung. Chiang itu adalah sebuah bicara atau pidato atau ngomong Chiang. Ya. Tao itu adalah sebuah jalan, peraturan, kebenaran. Nah, akhirnya menunjukkan menjadi kebajikan karena nanti berhubungan dengan revolusi mental. Jadi asal jangan ngomong aja. Jadi ada Tao, ada Li, peraturan kebenarannya, baru ada jadi hasilnya kebaikan atau kebajikan, maka disebut Chiang Tao. Jadi banyak nanti Chiang Tao itu ada Chiang Cho, ya kuliah. Sudah itu ada Chiang Cie menjelaskannya. Sudah itu Chiang I, catatan daripada hasil kita ngomong atau kuliah itu tadi. Nah, garis besarnya kira-kira demikian. Jadi dalam hal Chiang Tao ini hari bisa dikatakan ceramah atau berbicara, itu menjelaskan sebuah permasalahan yang bagaimana dan yang benar dan baik supaya bermakna. Nah, peraturannya harus ada kebenaran dan keadilan dan berkebajikan. Dalam hal ini menyangkut tadi moralitas tadi, itu semua orang manusia pada mulanya adalah baik. Itu di kitab suci nanti Lun itu ada Jense Chu Sin Pensan. Jadi setiap orang pada mulanya adalah welas kasih. Kenapa ini hari bisa jadi begini dan begono? Nah, ini karena dipengaruhi oleh duniawi atau dipengaruhi oleh lingkungan atau tidak mendapat tahu tadi sebuah jalan peraturan kebenaran. Nah, dalam hari ini kita kembali ke budi pekerti atau kembali ke kita punya moralitas atau kondisi semula kita bangsa Indonesia tadi. Jadi dalam hal ini sebagai rohaniawan kita yang di pusat
atau di seluruh Nusantara itu sangat memperhatikan, sangat prihatin terhadap bangsa kita dan umat Konghucu ini. Karena kita kebablasan sekian lama dan ketinggalan. Jadi semua pada sibuk itulah menulis buku ini, Chiang Tao, Gerakan Reformasi Mental. Nah ini bukan hanya semata-mata kita, pemerintahan kita pun demikian juga. Nah sehingga pemerintahan ini dalam hal ini, dia mencanangkan, menulis, berbuat, mengadakan sayembara dan sesuatunya bagaimana. Nah karena dengan Chiang Tao ini sangat efektif sekali untuk menimbulkan kesadaran kita. Nah jadi kita karena tidak digugah, tidak diingatkan, dia tidak bisa sadar. Maka tuh logo Konghucu dibikin lonceng. Lonceng ini harus dipukul. Ciao, teng, oh orang tahu. Nah jadi itu gunanya lonceng itu. Jadi lonceng itu dia duduk, nah seperti ini. Jadi dia kekar, kokoh, tidak goyang, mantap. Nah jadi kita jadi suntunya insani itu harus mantap duduk. Dan sering diingatkan dan mengingatkan, dipukul teng gitu. Nah jadi dalam hal ini, nilai-nilai luhur bangsa ini itu sangat penting. Kenapa? Selama ini kita sudah diingatkan Bapak kemerdekaan kita, Bapak bangsa Soekarno, itu kita perlu betul-betul menjaga nilai luhur. Beliau sampai 2 kali mengatakan ini, dan yang ketiga kali ini adalah Presiden Jokowi. Jadi nilai-nilai ini sudah terkikis, nilai luhur bangsa ini. Nah maka itu yang ketiga kali ini oleh Presiden kita Jokowi, dia mengatakan revolusi mental. Nah inilah yang kita coba menjabarkan secara agama Konghucu. Nah dalam hal ini revolusi mental ini sangat diperlukan. Karena kita harus kembali ke karakteristik kita original bangsa. Jadi kita mempunyai original karakteristik kita. Nah tapi kita terlupakan. Disinilah ini seperti tadi lonceng itu harus sering dipukul biar ingat dia kembali. Iya. Jadi apa itu karakteristik original bangsa? Toleransi, ya kita sudah bagus toleransi kalau kita lihat di luar negeri. Cuma karena tidak diingatkan, santun ya kita sudah bagus. Jadi yang bagus tambah lebih bagus. Nah di perut lebih bagus. Nah sudah itu apa? Berbudi pekerti, punya kita semuanya bagus. Hanya tidak diingatkan sehingga generasi penerusnya agak sedikit kebablasan aja. Nah sudah itu apa lagi? Ramah, ya cukup ramah kita. Cukup ramah. Gotong royong, wah ini adalah modal kita. Nah, jadi seperti bahasa Mandarinnya Huan Yong lah, Limau lah, attitude sopan santun tadi, Yu Te Sing, munjai kebajikan kita jalankan. Nah, sudah itu Yu Hao De, ya menunjukkan supaya bagaimana bagus. Nah, saling gotong royong, Hu Xiang Pang Chu. Nah, jadi terima kasih tidak terhingga kepada Menteri tadi, yaitu Koordinasi Reformasi Mental tadi, yaitu Kementerian PMK. Dan termasuk TVRI Indonesia, TVRI Republik Indonesia, sebetulnya kita lagi on air di TVRI Sumatera Utara Medan. Tidak kalah penting, terima kasih juga kepada TVRI Sumatera Utara Medan, pemersatu bangsa, kesempatan yang diberikan. Nah dalam hal ini, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi ini, ya bagaimana kita kembalikan memajukan kebudayaan kita, sehingga dari prestasi berolahraga kita lihat pun itu terlaksana dengan bagus, kerjasamanya juga bagus. Nah, sehingga tidak kalah penting mereka juga menggandeng Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu. Nah, sehingga kita terbitkanlah buku yang disebutkan tadi. Nah, dalam hal ini kita sangat kerja berat, bersusah payah, menguras tenaga dan pengetahuan para siese kita. Nah, sudah tuh Wense kita, nah termasuk JS, nah seperti Pak Ne JS Rudini, dia lagi terus, iya lagi berusaha bagaimana menggali dan mempelajari. Karena kita di sini sama-sama belajar dan belajar bersama-sama berkembali. Seperti yang dijelaskan tadi sudah kebablasan sekian tahun. Nah sehingga mengadakan perlombaan menulis. Nah sekarang kan ada nampak tuh di medsos kita suruh menulis WA tuh. Nah tujuan supaya menggugah kembali, mereformasi mentalnya itu dan mempunyai wawasan pengetahuan dalam hal ini sehingga para cendekiawan ada tokoh-tokoh masyarakat pun tidak kalah penting semua turut soko guru membantu. Nah inilah
yang dikendaki kita bersama, bukan hanya pemerintah aja. Pemerintah sekarang lagi dak-dikduk ini masalah gini kalau salah. Karena melihat ke luar negeri nengok kan bagaimana, dan kita punya generasi penerus tadi. Nah, jadi dalam hal ini kita melayani, memulih kembali kita punya hak sipil oleh pemerintah, sehingga kita sebagai umat Konghucu setelah dipulihkan agama Konghucu ini, kita harus bagaimana dan bagaimana. Nah, kita jalani turut mereformasi diri sendiri karena sekian lama, dan mereformasi mental kita, dan termasuk siapa teman-teman yang membutuhkan, kita sama-sama belajar dan belajar bersama-sama dalam hal ini. Nah, jadi dalam hal ini setelah kita ketahui, maka itu kita harus betul menjelaskan secara langsung, atau seperti sekarang nih siaran langsung tadi. Nah, ini sangat bagus, bukan hanya seutuhnya di Medan, di Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Bisa dibuka di YouTube nanti. Ya, setelah selesai nanti di YouTube bisa dibuka itu. Nah, dalam hal ini TVRI Medan Pemersatu Bangsa ini luar biasa. Terima kasih TVRI Medan. Nah, jadi untuk reformasi mental ini adalah diperlukan kita ejewantakan, implementasikan. Jadi tidak sebatas apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, hanya menyebut. Nah, di sini nanti belakang akan kita jabarkan. Nah, karena karakteristik original bangsa ini, itu harus betul ditumbuhkan. Seperti yang dijelaskan tadi, Chongsu 2 huruf ini. Chong itu setia satria. Ada nggak kita setia? Pada diri sendiri dulu. Ada satria nggak kita? Ada nggak? Pada keluarga, pada sanak famili, pada negara. Ya, boleh katakan kurang, ada tapi sedikit. Su itu tenggang rasa sesama manusia. Jadi tepo saliro. Nah, jadi kalau nggak ada, bagaimana kita? Nah, maka itu launching ini tadi harus dikedor. Nah, jadi sehingga kita kembali ke karakteristik original bangsa ini tadi, Chongsu ini tadi. Jadi sehingga kita kembali menjadi santun li, kembali menjadi kita budi pekerti, tesing kita kende, attitude kita kembali menjadi bagus, dan saling gotong royong. Tujuan pemerintahan itu adalah itu, dan bukan hanya pemerintahan, termasuk kita seutuhnya masyarakat, dan tidak kalah penting adalah kita umat Konghucu. Nah, jadi dalam sini kita ada sambung rasa. Sambung rasa, jadi gerakan hari ini yang kita bicarakan sebetulnya sangat luas. Gerakan nasional revolusi mental. Nah, yang dibicarakan hari ini sebetulnya cukup luas, karena kita coba menjabarkan secara agama Konghucu untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini, maka itu kita rakyat adalah akar pokok. Akar pokok kita kuat, nah bangsa negara akan jaya. Nah, jadi dari prakarta pembukaan ini kita tegaskan di sini dulu, sehingga kita menjadi harmonis lebih cepat. Kita harmonis lebih cepat, kita bangkit lebih kuat. Nah, maka itu kita di Sumatera Utara ada salamnya, salam kerukunan. Nah, jadi akidahnya semua ini terjamin, agama apapun. Nah, kerukunan terjalin, inilah yang dikehendaki. Jadi salam kebajikan dari kita agama Konghucu, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Sancai, terwujudlah kebaikan. Jadi prakarta dari saya sebagai demikian. Terima kasih. Oke, baiklah. Oke, nah sebelum kita menyaksikan yang satu ini, nah untuk nomor interaksinya itu bisa dihubungin ke 0811 61 00 386. Nah, sekarang marilah kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Oke, baik pemirsa, kita kembali berbincang-bincang tentang revolusi mental. Nah, ini kita tadi ada dengar dari Pak Changlo, ada menyebut dengan ada kitab suci, ada sesu ucing yang berhubungan dengan revolusi mental ini ya. Nah, sekarang kepada Chelsea Rudi, mohon jelaskan secara singkat aja tentang ajaran ayat yang ada berhubungan dengan revolusi mental itu apa sih? Gitu. Baik, Nocit. Terima kasih. Wei Tetong Tien. Selamat Selamat sore, pemirsa TVRI yang kita kasihi. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore umat Konghucu dimanapun Anda berada. Terimalah salam kebajikan. Wei Tetong Tien. Sancai, Sancai. terwujudlah kebaikan. Bicara soal reformasi mental. Tadi Pak Changlo udah banyak
panjang lebar juga jelaskan. Perkara mentalitas secara nasional skalanya, tentu suatu hal yang besar itu dimulai dari yang kecil. Seumpama mau ke tempat yang jauh dimulai dari tempat yang rendah. Begitu juga kita mau mendaki tempat yang tinggi tentunya dari tempat yang tadi dekat ya, ke jauh, dekat dari tempat yang dekat untuk ke jauh, untuk ke tinggi dari tempat yang rendah. Jadi kembali kepada soal reformasi. Reformasi itu adalah satu perbaikan ya, perubahan, gerakan perubahan supaya ke arah yang lebih baik, hal-hal yang positif. Dasarnya, kalau saya melihat itu dasarnya itu ada di dalam dasar negara kita. Bicara skala nasional itu adalah bicara kenegaraan, skop wawasan kebangsaan. Di mana dasar negara kita itu cukup bagus. Banyak pihak yang mengatakan tuh dasar negara 5 sila kita itu, Pancasila itu sudah mencakup semuanya. Lahir batin, segala aspek. Sampai ada satu kata adil itu sampai disebut 2 kali ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi di dalam agama Konghucu, Ruchiao ini semua sendi-sendi dari ajaran-ajarannya itu adalah fondasi fundamental daripada sila-sila yang ada di dalam nilai-nilai sila Pancasila kita ini, 5 sila. 5 sila ini hampir banyak setiap ayat itu dia berhubungan dengan sila. Contohnya kita ambil sila pertama. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu kalau di dalam kita seperti di logo Matakin, ajaran Konghucu adalah garis besarnya itu Chongsu ya. Chongsu. Chong itu Satya. Yang lalu kita pernah jelaskan itu karakter hurufnya ya berbentuk kotak itu kau mulut tarik satu garis lurus tepat ke huruf hati. Jadi Chong itu adalah watak. Chong itu Satya adalah Satya kepada apa? Kepada firman-Nya. Chong Yi Tian. Ya. Chong Yi Tian itu ya Satya kepada firman-Nya itu apa? Firman Tian itu adalah Sing, watak sejati kita. Jadi di dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu satu huruf Chong itu mencakupi ya. Contohnya lagi sila kedua ya, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini kita bisa implementasikan kepada huruf Su. Ya, yang ada di dalam genta kita ini, Chongsu ini, itu Su itu adalah sikap tegang rasa, satya. Ya, tegang rasa ya, tepasalera. Tepasalera di mana itu ada penjabarannya 2, yaitu aktif dan pasif. Tepasalera aktif sebagai manusia yang adil dan beradab, tentu kita tidak menginginkan apa yang tidak kita inginkan orang lain lakukan terhadap kita, kita juga akan berlaku sebaliknya. Jadi ayatnya itu ada ya, Ci suo pui puseiren ya, apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan dilakukan kepada orang lain. Sebenarnya hal-hal yang besar ini dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jadi sebagai di dalam implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, satu lagi itu sikap tepasalera yang aktif. Yang aktif ini jika diri sendiri ingin tegak, kita mesti bantu orang lain tegak. Jika diri sendiri ingin maju, kita mesti bantu orang lain maju. Jadi kembali ke ayat yang tepasalera, walaupun hanya bersifat aktif. Ci suo pui pusei, dan apa yang diri sendiri tiada inginkan, jangan lakukan pada orang lain. Ini cukup. Kalau ini dikenal sebagai
kalau orang barat mengenalnya ini sebagai the golden rule. Ayat 1 ini ya. Ji suo pui pu sei ren. Di Jenewa termasuk ada satu prasasti yang ditandatangani oleh 77 mantan pemegang Nobel ya dalam beberapa dekade. Itu mereka berkumpul menyatukan satu pendapat bahwasanya isinya itu yang di prasasti yang ditandatangani itu disebutkan apabila dunia ini ingin tertib, kembalilah ke ajaran 2500 tahun yang lalu yang diajarkan oleh Konghucu. Ya, demikian termasuk sila ketiga ya, misalnya kita ini tadi Persatuan Indonesia, di mana ada satu ayat, Tian si tili, Tian si puru tili, tili puru ren he. Jadi kesempatan yang ada itu sebagai waktu ya, kesempatan yang diberikan oleh yang kuasa itu tidak sebanding dengan kestrategisan tempat, kesuburan tempat ya, tanah, rezeki, bumi, apa ya, strategisnya tempat itu. Namun strategisnya tempat itu masih belum sebanding dengan keharmonisan di antara orang-orang yang ada. Jadi apabila 3 dari unsur ini terpenuhi, maka mudah-mudahan ya niscaya semua perkara-perkara besar dapat dilakukan. Jadi demikian banyak juga sila-sila yang lain yang ada, memang itu tadi kenapa saya katakan Pancasila ini memang bernafaskan ya Ruciau ini ya, agama Konghucu ini memang nafasnya memang Pancasila. Karena di dalam agama Konghucu ini kita tidak dikenalkan itu nasionalis yang membuta. Kita bisa melihat Ernest Renan. Bung Karno mengilhami suatu wawasan kebangsaan ini banyak dari buku-buku catatan Ernest Renan. Jadi kalau kita baca Ernest Renan, di dalam Ernest Renan sendiri pun itu banyak catatan-catatan kaki yang kita jumpai terdiri dari Lun Yi, Meng Zi, Chun Chiu Ching. Demikian kalau untuk kembali ke revolusi mental sebenarnya itu adalah kita dapat memulainya dari perkara-perkara yang sederhana. Kembali ke watak sejati. Seperti tadi ada disebutkan sekilas, Ren Secu Xing Pensang ya, watak sejati itu manusia itu awal mulanya itu baik adanya. Namun dia ada kalimat lanjutannya lagi, Si Xiang Jin, Si Xiang Yan. Jadi watak sejati saling mendekat. Watak sejati manusia baik adanya. Jadi watak sejati saling mendekatkan, namun yang menjauhkan watak sejati ini sesama adalah kebiasaan-kebiasaan dan lingkungannya. Jadi itu tadi mungkin kita berharap nilai-nilai yang sederhana yang yang dari dasar ya, pondasi yaitu sila-sila 5 sila Pancasila kita itu mungkin kalau kita bisa ringkas ya, saya coba ringkas. Kemarin ada pembicaraan diskusi dengan teman-teman dari Persaudaraan Melati Putih, yang dimana perkumpulan ini terdiri dari lintas etnis, tidak melihat suku, ras, agama, apapun dia. Jadi manusia, setiap insan yang berketuhanan, yang dalam arti dia hidup berlaku menurut watak sejatinya, itulah manusia yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab inilah yang dapat bersatu. Sehingga manusia-manusia yang dapat bersatu ini, yang adil ya, beradab, mereka akan dapat bermufakat, bermusyawarah untuk tercapailah keadilan sosial bagi seluruhnya. Demikian sementara untuk ini ya, soal Seru ya. silakan. Seru. Penjelasannya dari Pak Rudi ini sangat mendalam sekali dalam penjelasan mengenai revolusi ya. Ada juga di dalamnya itu mengenai kesusilawan gitu ya. Ada insan kamil atau cince gitu ya. Oke.
Nah, ternyata agama leluhur kita ini sangat tradisinya budaya agama Konghucu Ruchiao tentang berfirman Tuhan. Nah, ada juga dengan kata salam seperti Wei Te Tong Tien gitu ya kan. Oke. Nah, masih ada tuh tentang berbudi luhur, toleransi, berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada orang tua, patriot, jadi sauri tauladan, dan panutan juga sebagai tata negara terhadap nusa dan bangsa kita. Nah, untuk kepada Pak Changlau mungkin ada mau memberikan sedikit kesimpulannya gitu. Baik, jadi yang dijelaskan tadi luar biasa, menyangkut itu wawasan kebangsaan. Jadi sehingga dari agama Konghucu ini kita coba menjabarkan yang hari ini kita bicarakan tuh gerakan revolusi mental dalam perspektif agama Konghucu. Jadi mental ini seperti tadi sudah dijelaskan pada awalnya, di mana presiden kita yang pertama Insinyur Soekarno untuk yang pertama kali pada memperingati hari kemerdekaan yang ke-12, 17 Agustus 1957 itu yang pertama kali. Inilah yang yang disuruh dan digerakkan dan disiarkan supaya revolusi mental. Nah, selanjutnya pada 17 Agustus 1964 itu yang kedua kali diulangi. Nah, jadi Bapak pendiri bangsa ini sangat was-was khawatir melihat karena kita baru merdeka dan kita perlu mental untuk diperbaiki dan supaya bisa mengejar setara atau mengikuti zaman ini. Nah, tidak kalah penting sampai presiden kita ini sekarang yang ketujuh yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo ya untuk ketiga kalinya nih menyambung terus. Jadi ini adalah sambungan dari Bapak pendiri bangsa. Pada tahun 2014 dia juga menggalakkan dalam hal ini supaya gerakan sosial ini, gerakan revolusi mental ini harus dilakukan. Jadi dengan judul Gerakan Nasional Reformasi Mental GNRM judulnya. Nah, jadi ini luar biasa untuk supaya bagaimana mengubah kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, karena kita sudah terlena bobok sekian lama oleh penjajahan. Jadi kebiasaan-kebiasaan baru ini harus kita tumbuhkan. Kebiasaan baru yang mau kita tumbuhkan itu apa? Nah, disinilah kita harus betul-betul mengerti maksud daripada Bapak Presiden pendiri bangsa dan dilanjutkan oleh presiden yang lain juga. Dan termasuk sekarang Bapak Presiden kita Joko Widodo ini tadi. Dalam hal ini, gerakan nasional ini itu adalah untuk bagaimana. Nah, itu untuk jangka menengah dulu. Nah, jadi ada stepnya. Jangka menengah jadi RPJMN, jadi itu singkatannya. Nah, jadi dalam hal ini untuk tahun 2014 sampai 2019. Nah, jadi retest. Nah, dibikin oleh Pak Presiden ini tadi. Nah, dalam hal ini kewajiban bersama kita adalah warga negara Republik Indonesia. Jadi kewajiban kita bersama. Sehingga kita sebagai umat Konghucu warga negara Republik Indonesia, kita terpanggil harus turut ini melakukan. Maka itu tadi kita sebut ada menjadi sebuah buku tadi. Jadi dalam hal ini ajaran-ajaran Nabi ini harus diimplementasikan, bukan hanya ngomong atau seperti tadi dicantau-cantau untuk kalangan sendiri. Maka itu tadi saya bilang iya, gitu maka ya. tadi saya bilang terima kasih pada TVRI bisa mengisi kesempatan untuk Iya, on air ya. mendunia loh, bukan Nusantara. Biar Nah, semua orang itu tahu ya. iya benar. Jadi sehingga kita tahu harus menjalani melakonin, bukan hanya tahu saja. Bukan tahu ngomong aja. Iya. Ya. Betul. Jadi kita bukan asal ngomong aja seperti dicangtau-cangtau tadi, tapi tahu adalah jalan, tahu adalah tahu adalah te. Jadi tahu tahu te. Jalan, peraturan, kebenaran, baru berkebajikan. Seperti yang disebutkan MC tadi yang oleh Wei Te Tong Tien, hanya kebajikan Tuhan Tien berkenan. Nah, dari dalam hal ini kita mengutip kitab suci Mence di 1B pasal 15 ayat 3, tanah air harus dijaga. Ya, tanah air kita. Negara Republik Indonesia harus dijaga dari generasi ke generasi. Generasi yang awal tadi merdeka mengisi bagaimana menyusun, sekarang kita mau bagaimana generasi berikutnya mengisi. Nah, nanti di belakang akan dijelaskan apa yang harus diisi. Nah, tidak boleh ditinggalkan sekedar untuk pertimbangan pribadi. Saya nggak bisa lah, saya janganlah. Gitu Pak, ya. sorry yang lain aja lah. Nah, saya lagi sakit lah, lagi flu Banyak lah, alasan ya. banyak 1001 alasan. Nah, itu sakit karena kemauan sendiri, karena tidak pandai menjaga kondisi. Nah, dalam hal ini jadi jangan sekedar pertimbangan pribadi.
Ya, jadi umat Konghucu kita sangat banyak mempertimbangkan diri sendiri karena kebablasan sekian tadi kita nggak bisa salahkan. Iya, 30 sekian atau 40 sekian. Jadi menjadi dak dikduk dia. Tapi kalau kita berani memperbaiki kesalahan dikata oleh Mencius tadi, Konghucu tadi, jadi tidak salah. Tapi kalau tidak biarkan terus, salah menjadi salah besar. Nah, cilaka besar jadinya. Selalu Baru dan mencoba Iya, baru dan selalu. membawa haru nih. Iya. Nah, kita sambung tadi. Jadi bukan sekedar untuk pertimbangan pribadi, bersiaplah untuk mati. Lah, luar biasa agama Konghucu ada jihadnya juga. Bersiap untuk mati. Bersiap untuk mati karena membela tanah air kebenaran. Dan tetapi juga jangan harus pergi. Jadi jangan ada yang lari dari kenyataan eksodus. Luar biasa, maka itu. Jadi bukan nggak ada juga. Ya, jadi ada jihadnya juga untuk negara dan bangsa yang benar, yang baik tadi, yang disebut tahu tadi, peraturan kebenaran yang berkebajikan. Jadi melalui ayat ini sehingga kita haruslah betul memiliki jiwa patriot yang disebutkan tadi. Jadi patriotisme ini harus kita dijalankan, apalagi dalam perjuangan sekarang mengisi kemerdekaan bangsa ini tadi, sehingga kita bisa menjadi pahlawan mengisi kemerdekaan. Pahlawan kemerdekaan sudah ada, kita mengisi kemerdekaan ini. Sehingga kita berani untuk bertempur, berperang kalau yang mau menyerang negara kita ini tadi. Nah, inilah jiwa raga berani kita korbankan demi nusa dan bangsa. Dalam hal ini, maka itu patriotisme ini harus kita tegakkan. Betul-betul persatuan dan kesatuan bangsa ini harus dijaga. Jadi kalau enggak kita jaga, tidak kita dukung, tidak kita isi, kita akan pembelabasan. Jadi kita sebagai umat Konghucu punya andil. Punya andil loh. Jadi jangan bilang, oh saya nggak ada, saya nggak bisa. Harus punya andil dalam hal ini, dalam pelaksanaan program untuk gerakan sosial, yaitu revolusi mental pada yang digalakkan nanti. Nah, nanti berikutnya lagi dari seterusnya itu nanti kita lihat bagaimana untuk kelanjutan presiden. Tapi namun ini tetap harus ada. Jadi saat ini perintah melalui Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia ini dan Kebudayaan Republik Indonesia betul-betul menjalankan itu oleh Kemenko PMK ini tadi. Nah, sehingga untuk mencanangkan gerakan nasional ini, maka itu kita harus mengubah cara berpikir. Cara berpikir kita, cara bekerja, cara hidup berbangsa Indonesia tadi. Mengacu pada nilai-nilai integritas. Integritas itu apa? Yaitu prinsip-prinsip atau cingsen semangat. Pak Canglo, oke, seru sekali lah Pak Canglo menjelaskannya. Namun sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang lebih seru lagi atau penjelasannya ini, nah kepada para pemirsa TVRI boleh ingin bertanya atau berinteraksi itu boleh ke nomor telepon 0811 61 00 386. Nah, namun sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang lain, nah kita saksikan yang satu ini. Wariskan kebajikan, membangun dunia ini. Oke, pemirsa, kita kembali lagi berbincang-bincang tentang revolusi mental perspektif agama Konghucu atau Ruciao. Nah, kepada Pak Choson Rudy, mohon bisa menjelaskan sedikit detail lagi gitulah, tambahannya apa gitulah ya, mengenai revolusi mental ini. Revolusi mental, gerakan revolusi mental secara nasional itu tadi dalam skala besar. Kembali kita harus kembali kepada diri pribadi individu sebagai satu individu ini adalah satu dari satu kesatuan yang besar ini tadi. Jadi di dalam ajaran agama Konghucu ini ada sistematis ajaran-ajaran yang diajarkan dari awal sampai ke akhirnya, pangkal ujungnya. Jadi kembali kepada mental, revolusi mental pribadi itu kembali kepada individu adalah kepada watak sejatinya. Jadi karena manusia itu kan tentu ya belajar ya, nggak ada manusia yang nggak ada punya salah ya. Jadi untuk kesalahan ini tentu orang harus membina dirinya. Nah, proses-proses itu ada dijelaskan semua. Nah, jadi dengan meneliti hakikat tiap-tiap perkara, maka kita akan dapat cukup pengetahuan. Dengan pengetahuan yang cukup, kita akan punya iman yang lebih tekat, keyakinan yang lebih dapat dipertekat. Jadi dengan
iman yang dapat ditekatkan itulah kita bisa meluruskan hati. Jadi orang yang berhasrat, berniat untuk membina diri itu tentu harus dengan hati yang lurus. Jadi dengan dapat membina dirinya, barulah dia dapat naik satu tahapan selanjutnya, dia dapat membina keluarganya, masyarakat sampai nusa bangsanya. Jadi kiat-kiat dalam proses pembinaan diri ini terdiri dari 2 garis besar. Yang pertama itu adalah mengurangi keinginan, ya. Yang kedua itu adalah memperbaiki kekeliruan. Jadi di dalam Mengse ada berkata, Mencius, untuk memelihara hati tidak lebih daripada intinya itu adalah mengurangi keinginan-keinginan. Yang mana keinginan itu bisa tentunya harus yang layak ya. Nah, keinginan yang layak, yang sesuai dengan situasi dan keadaan diri dan lingkungan kita. Yang kedua, untuk memperbaiki kekeliruan. Kenapa Nabi menggunakan kuo, keliru, bukan cuo, salah. Tentu di sini ada spiritnya, motivasinya, logikanya. Kalau kita yang akan kita lakukan ini tentunya kan kita pasti menganggap ini sudah benar. Nggak mungkin kalau ini nggak benar kita lakukan. Tidak rasional ya. Nah, yang jadi permasalahan, kadang yang kita anggap, diri kita yang menganggap ini benar, terus yang kita lakukan kita anggap benar, dan ternyata belum tentu benar. Ketika kita menyadari hal itu, kita berani untuk memperbaikinya, merubahnya. Itulah disebut dengan kaikuo, ya, memperbaiki kekeliruan. Jadi ada di dalam ajaran besar Taiha, di bab-bab utama itu ada disebut. Jadi kita manusia ini ada rentetannya, ada rumusnya ya. Itu. Jadi apabila sudah diketahui tempat hentian, maka kita akan memperoleh ketetapan. Dalam arti itu batin ya. Jadi dengan diperolehnya ketetapan, kita baru bisa merasa tenang, tentram. Orang yang tenang dan tentram itu barulah dia bisa berpikir benar. Dengan berpikir benar barulah kita dapat berhasil. Berarti mesti jernih dulu ya pikiran kita itu ya. Iya, boleh. Benar ya. Mesti ada kejernihan. Langsung potong. Ya, semua dari awalnya ya. Ya. Ya, ada. Oke, Ojang. Ya. Oke, nah ini kan seru sekali ya tentang revolusi mental itu sebetulnya itu sangat mendalam ya. Mendalam dan sederhana ya sebenarnya ya. Dimulai dari hal-hal yang sederhana sebenarnya. Oke. Jadi kalau bisa ada saya tambahkan. Boleh. Ini kembali lagi itu satu ya. Semua itu pangkal ujungnya kita harus jelas, harus memiliki itu tadi pengetahuan. Ada satu di dalam ini 5 tahapan untuk belajar itu, untuk sukses itu. Tahapan pertama itu, langkah pertama itu disebutkan dalam kitab kita ada. Banyak-banyaklah belajar. Ya. Pandai-pandailah bertanya. Hati-hatilah memikirkannya. Jelas-jelaslah menguraikannya. Dan sungguh-sungguhlah melaksanakannya. Itu. Kita banyak metode-metode. Kita banyak ayat-ayat yang memang, nah kembali lagi sebenarnya itu semua tergantung kita. Seperti yang tadi Pak Tiang Lo ada berulang kali mengatakan jangan hanya itu kita ngomong aja. Iya, tapi tidak jadi itu tidak ada nonsens ya. Nah, itu artinya cuma bisa omong doang dan itu di luar dari jalan suci. Yen kusing, sing kuyen. Apa yang kita perbuat, ingat dengan perkataan. Kembali lagi begitu. Mau berbuat, ingat perkataan. Mau berkata, ingat perbuatan. Bisa nggak kita satukan? Kalau bisa, kata dan perbuatan
itu sudah satu. Itulah Tao, jalan suci. Kembali satu hal. Kalau kita hanya, kenapa ya kita melihat banyak ini orang punya pengetahuan luas, dalam, tinggi, spesifik semua dia tahu. Tapi loh kok hidupnya masih susah. Nah kalau kita di dalam ajaran agama Konghucu kita bisa menjawab itu, hal itu. Artinya orang yang berpengetahuan itu, dia itu tidak menggunakan pengetahuan itu untuk ke dalam dirinya dia terapkan kepada kebiasaan sehari-hari sehingga arah kehidupannya lebih baik. Nah sebenarnya ini adalah definisi dari kata belajar. Kita sering jumpai secara umum, definisi kata belajar itu adalah suatu proses atau kegiatan karena berulang ya. Dari tidak tahu menjadi tahu. Nah bagi kita umat Konghucu itu masih hanya sece. Berpengetahuan. Itu belum belajar. Jadi kenapa, apa tolak ukurnya seseorang itu dikatakan, oh si A sudah belajar. Kita lihat dari kehidupannya. Kalau dia sehari-hari bisa lebih baik dari yang lalu, bisa lebih baik dari yang lalu. Berarti itu dia udah mempelajarinya. Berarti ya. dia sudah belajar. Ada Dan juga hasilnya, pengetahuan itu menjalaninya. bisa dia terapkan dalam diri dia sehingga bisa lebih baik dan bisa membawa Dalam kehidupan kebaikan dia kepada sehari-hari. lingkungan dia. Oke, sangat bagus sekali. Satu hal lagi perlu saya tambahkan. Boleh? Makin Kembali seru ini. kepada revolusi Ya, Pak. mental ini kan ke arah yang positif. Tentu hal yang baik ya. Kita berbuat baik ini juga, kita satu catatan inti dari ini, saya ingin mencoba mengapakan kita memfokuskan pada semua hal itu dari awal, dari dasar, ya, termasuk berbuat baik. Setiap ajaran agama itu semua mengajarkan kebaikan, suruh orang berbuat baik. Akan tetapi kita sering tidak mengikuti ini tahapan-tahapannya. Misalnya, tentunya kalau hal yang paling kita ini mesti kita perbuat baik itu adalah kepada diri sendiri dahulu. Orang yang dekat yang merupakan kewajiban kita dahulu sebagai yang memang kewajiban dari kita ya. Nah, contohnya saya bisa kasih perbandingan begini. Baik. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Oke. Ya. Ya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan dengan tambahkan kepada Cak Loan untuk kesimpulannya. Baik. Dan penutupnya juga ya sekalian ya. menyambung sekaligus penutupan. Tadi sedikit ketinggalan. Jadi nilai-nilai integritas tadi, etos kerja, gotong royong, itu semua berdasarkan Pancasila yang dijelaskan oleh Jack Rudi tadi pada awalnya tadi. Sehingga betul-betul kita masuk ke orientasi untuk kemajuan sebuah dan berkomitmen secara modern ini tadi. Jadi kita sudah masuk di zaman modern tadi. Sehingga dalam hal ini, di zaman ini, kalau kita tidak mengikuti zaman modern ini, kita akan ketinggalan. Nah, jadi dengan reformasi ini sehingga kita dalam bagaimana untuk pendekatan secara pemerintahan itu harus ada. Itu pendekatan secara agama Konghucu tadi sudah dijelaskan tadi, patokannya mengenai kitab suci kita sesuai agama kita, dan kita sebagai umat Konghucu yaitu sesu ucingnya tadi kita benar-benar ada. Jadi kita sehingga diberi sebuah bekal yaitu 3 mustika atau 3 pusaka. Ce jenyo, ce mempunyai kearifan, zen mempunyai kasih sayang, zen mempunyai keberanian karena benar, yang disebut tadi berani mati demi untuk bangsa dan negara tadi. Nah dengan sendiri kita punya sesing, watak sejati kita ini akan cemerlang. Jadi apa yang disebutkan seperti tadi, apa yang kita omongkan harus diselaras kita jalankan. Jadi namanya iyen ising tadi. Nah ini betul-betul kita harus tahu, jalankan tadi. Sehingga dengan keadaan gini, kita akan memunculkan sebuah kebaikan batiniah kita, liang sing liang hao tadi. Nah akhirnya kita akan memunculkan sebuah kebajikan taute tadi. Tujuan pemerintah untuk mengadakan ini, itu tidak kalah penting. Satu, dia untuk merubah cara pandang daripada masyarakat dan termasuk kita umat-umat ini, terutama umat Konghucu ini. Kedua, yaitu meningkatkan kesadaran kita. Kesadaran dan yakin dan optimis. Harus mantap ya. Dan dalam hal ini untuk kekuatan besar bagi untuk kemajuan Republik Indonesia ini, negara kita ini. Sehingga kita betul-betul bisa mengikuti tren era zaman sekarang. Tren era zaman sekarang sudah tiap detik berubah loh. Jadi jangan sampai ketinggalan Beda lagi dengan zaman dahulu ya. Iya, tidak seperti dahulu. Alon-alon agar kelakon wis nggak eneng iku, wis nggak ada. Wis Ya. nggak eneng. Jadi cepat, tepat, mantap.
Jadi betul-betul yang ketiga harus berarti mewujudkan sebuah kedaulatan. Kedaulatan yang secara politiknya ya berdasarkan secara ekonomi dan kepribadian kita. Ekonomi harus ada, pribadi harus bagus. Itulah namanya. Yang dalam filsafat Konghucu itu ada deh, Tuan Ping Changli. Jadi dia berpunya karakter yang bagus. Cinta ai cai ci yu tao. Seorang susilawan dia juga membutuhkan uang atau biaya, tapi dia tahu bagaimana cara mendapatkan yang benar dan baik atau halal dalam arti kata. Nah inilah trennya ini dalam hal ini. Sehingga kita betul-betul sebagai pembangunan dan membangun manusia seintinya manusia unggul untuk Indonesia. Nah ini yang ditekankan oleh tiga tadi oleh Kemenko PMK pada tahun 2018 tadi. Nah sudah itu tidak kalah penting untuk nilai-nilai utama reformasi mental ini betul-betul kita harus melalui satu tadi yang dijelaskan integritas. Nah kedua etos kerja. Nah ketiga gotong royong tadi ini harus ada kuat. Nah di sini di Lun'i, nah buku ini Lun'i yang tengah ini tadi dia ada mengatakan itu. Nah itu seorang Cince, susilawan muliawan atau insan kamil tadi, dia mengutamakan kepentingan umum. Nah ini hari kepentingan umum ini semua kita pentingkan. Ya bukan kelompok, bukan sekelompok ini, sekelompok sana. Nah jadi yang kita lihat banyak sekelompok tadi. Nah seorang rendah budi, tadi Cince susilawan ya, rendah budi atau orang picik tadi, dia mengutamakan dia punya kelompok-kelompok saja. Nah ini berbahaya bagi kita NKRI ini. Nah, jadi kita hati-hati. Begitu terhadap kita sebagai umat Konghucu. Jangan kelompok A, B, C, D. Nanti diajak begini, begono. Nanti tidak bisa itu sama semua. Nah, jadi sehingga di sini bahasa Mandarin, Cince i ta zhong wei xian. Nah, xiao zhen i tuan tui wei xian. Nah, inilah kata yang tadi sudah dijabarkan tadi. Dan dalam hal ini, sehingga di dalam Lun'i ini juga ada menyebutkan, seseorang berperi cinta kasih, ingin dapat tegak, nah yang disebutkan tadi ili jangan cerita itu aja. Dan orang lain juga harus tegak. Kamu sudah mencapai bisa, orang lain juga harus bisa mencapai. Nah inilah jadi hal ini untuk pelaksanaannya tadi, untuk gerakan nasional reformasi mental ini, kita betul-betul harus introspeksi diri sesuai dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1216 tadi, Gerakan Nasional Revolusi Mental ini ya, oleh Kemenko PMK 2018 betul-betul harus kita realisasi, kita jalankan. Dan saya dengar ada mengenai apa itu Sing Yen Ima itu ya. Oh, Sing Yen Ima itu begini. Jadi jangan kita sing itu hati kita bagaikan seperti monyet, hau-hau gini. Ima, badan kita liar bagaikan kuda, jadi sembarang lari. Jadi lari nggak karuan, berpikir ngomong yang nggak. Itulah namanya Sing Yen Ima. Ya. Nah baik, jadi untuk gerakan ini kita harus melayani. Melayani yang pertama, kedua kita harus bagaimana? Bersih diri, bersih negara, bersih segala. Sudah itu harus tertib kita, tertib negara. Jadi jangan seperti di ATM atau di bus mobil kita, wah sembarangan motong-motong orang ngomong itu. Nah sudah itu ada mandiri. Nah kita banyak, ayah kamu aja lah, nanti saya bisa lah, nanti lah itu. Jadi betul-betul harus mandiri bisa. Kalau enggak kamu siapa lagi? Harus begitu. Kalau enggak saya siapa lagi? Nah harus begitu. Nah itulah yang harus gerakan ini untuk bersatu bagaimana untuk perilaku saling menghargai. Hargailah kawan-kawan sebangsa setanah air ini dan umat manusia ini insan kamil tadi. Harus bagaimana gotong royong supaya memperkuat jati diri. Nah dengan sendiri kalau kita ngerti tadi gerakan untuk melayani tadi dengan sendiri SDM sumber manusia kita ya kita akan jadi. Begitu juga aparatur sipil negara ASN kita juga melaksanakan yang sudah cukup bagus sekarang melayani kita, maka tuh kita harus dengan gembira ya menyambut gawe ini semua. Nah dalam hal ini Nabi Mencius juga ada berkata. Nah ini sekarang waktu kita udah nggak mencukupi lagi lah ya, udah terasa juga ini mengenai 1 jam juga kepada narasumber kami yang bersama saya, Tao Chin Laksmi yang sebagai MC pada hari ini. Nah mungkin kita akan menjelaskannya lebih mendalam lagi untuk mungkin ke episode yang berikutnya ya. Kita melanjutkannya lagi, oke? Tetapi kini kita udah berlalu selama 1 jam. Namun jangan khawatir jika ada pertanyaan atau kita ingin mengetahui lebih jauh lagi, ya bisa untuk silakan menghubungi ke sekretariat kita di Krakatau nomor 107 dengan nomor telepon 0812 6065 4066 atau 0811 63 520011.
Nah, terima kasih para pemirsa TVRI, Pemersatu Bangsa dan narasumber kami Chang Lao Muslim dan Chelsea Rudy. Nah, dengan akhir kata saya sebagai MC Tau Ching Lasmi mengucapkan Wei Da Dong Tian. Oke, sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Santai. Terwujudlah kebajikan. 再见。谢谢。 Nabi Agung yang besar